Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Adrianda Salsabila dengan NIM 120207002. Yang kedua yaitu Eza Aisyah Jamjami dengan NIM 120207026. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan arus listrik. Nah, pada materi arus listrik ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, daya dan hukum Joule. Kemudian yang kedua adalah membandingkan dielektrik, konduktor, dan semikonduktor, kemudian sel-sel konduktor. Yang pertama, yaitu daya listrik dan hukum Joule. Nah, apa sih pengertian daya listrik dan hukum Joule itu? Daya listrik adalah banyaknya energi listrik yang dipakai setiap sekonnya. Nah, daya listrik disimbolkan dengan huruf P, kemudian energi listrik disimbolkan dengan huruf W. Jadi, daya listrik itu merupakan banyaknya energi listrik yang dipakai dalam setiap sekonnya. Nah, selanjutnya yaitu persamaan daya listrik. Apa sih persamaan daya listrik itu? Tadi sesuai dengan pengertiannya bahwa daya listrik merupakan banyaknya energi listrik atau W setiap atau dalam setiap sekonnya. Nah, maka pada persamaan daya listriknya itu sendiri yaitu P sama dengan W per T, di mana W adalah energi listriknya dan T adalah sekonnya atau waktunya. Nah, W ini bisa dijabarkan dalam V kali I kali T, atau dalam tegangan dikali arus dikali waktunya itu sendiri. Nah, karena dari pengertian itu sendiri, maka P sama dengan V dikali I dikali T per T. Maka P juga bisa menggunakan rumus V kali I, atau tegangan atau beda potensial dikali arus yang mengalir. Nah, pada diturunkan kembali, P itu kan tadi V dikali I. Nah, kemudian V dijabarkan lagi, V itu bahwa V adalah I dikali R. Maka rumus yang bisa dipakai apabila komponen-komponen yang diketahui dalam soal misalkan tidak diketahui, maka kita bisa mencari alternatifnya, yaitu menggunakan arus dan hambatan, di mana rumus P-nya sendiri menjadi I kuadrat dikali R, karena tadi penjabaran dari beda potensialnya. Nah, dari beda potensial itu sendiri, kita bisa menjabarkan kembali bahwa I itu adalah V per R, di mana jika V per R, karena tadi P sama dengan I kuadrat R, kemudian dijabarkan kembali I-nya V per R, karena tadi I kuadrat per R, maka V kuadrat per R kuadrat dikali R, maka bisa menggunakan juga V kuadrat per R. Nah, selanjutnya yaitu hukum Joule. Pengertian dari hukum Joule itu sendiri adalah daya listrik yang hilang sebagai kalor akibat arus listrik yang mengalir dalam hambatan adalah berbanding lurus dengan kuat arus dan hambatannya. Dan hukum ini dikemukakan oleh James Prescott Joule, yaitu adalah penemu atau ilmuwan yang menggagas hukum Joule itu sendiri. Nah, kemudian ada persamaan dari hukum Joule itu sendiri. Hukum Joule dilambangkan dengan W, di mana W itu merupakan perkalian antara kuadrat kuat arus dikali hambatan dan dikali setiap waktu sekonnya. Kemudian I itu sendiri penjabaran dari V per R atau beda potensial per hambatan. Nah, kemudian karena dari penjabaran kuat arus itu sendiri, maka W atau hukum Joule itu sendiri dapat disamakan pula menjadi V kuadrat per R kuadrat dikali R dikali T, karena dari I kuadrat. Nah, kemudian
W itu sendiri karena V kuadrat per R kuadrat dikali R, maka V kuadrat per R lagi bukan R kuadrat, karena ada yang sama di antara R yang di atas, kemudian ada R kuadrat di bawah, maka V kuadrat per R dikali T, maka hukum Joule-nya itu sendiri persamaannya V kuadrat per R dikali T. Baik, bahasan berikutnya adalah mengenai perbandingan antara dieelektrik, konduktor, dan semikonduktor. Jika dilihat dari definisinya, konduktor merupakan bahan yang memiliki tingkat konduktivitas tinggi dan resistivitas rendah. Sedangkan semikonduktor merupakan sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara insulator dan konduktor. Sedangkan dieelektrik merupakan bahan yang memiliki konduktivitas rendah dan resistivitas tinggi. Bahan ini umumnya diletakkan di antara dua plak. Adapun karakteristik dari dieelektrik adalah bahan dieelektrik mempunyai sifat sulit mengantarkan listrik, dan bahan dieelektrik ada dua jenis, yakni polar dan nonpolar. Sedangkan karakteristik dari konduktor adalah konduktor merupakan bahan yang mudah mengantarkan arus listrik karena memiliki elektron bebas. Bahan konduktor dapat berupa zat padat, cair, maupun gas. Pada logam, jumlah elektron bebas memiliki energi yang cukup besar, cukup banyak, dan bebas. Bahan-bahan yang termasuk ke dalam jenis-jenis konduktor diantaranya adalah perak, emas, baja, tembaga, dan juga air laut. Suatu benda dapat dikatakan sebagai konduktor apabila memiliki konduktivitas yang tinggi dan resistensi yang rendah. Adapun sifat-sifat dari konduktor itu sendiri adalah: yang pertama, konduktor selalu mengizinkan aliran elektron serta ion di dalamnya. Yang kedua, medan listrik konduktor adalah nol yang memungkinkan elektron mengalir di dalamnya. Yang ketiga, kerapatan muatan konduktor tidak ada artinya. Yang keempat, pengambilan bebas terutama ada di bagian luar konduktor saja. Dan yang terakhir, konduktor semua titik berada pada. Bahasan yang terakhir adalah mengenai semikonduktor. Semikonduktor adalah suatu zat atau bahan setengah penghantar listrik. Cara kerjanya pun sangat sederhana. Bahan metal nantinya komponen akan memproses tegangan listrik menjadi hasil arus untuk mencapai temperatur tertentu. Penggunaan bahan semikonduktor tidak hanya pada perangkat yang dialiri arus lemah, tetapi juga dengan perangkat yang dialiri arus kuat. Dalam memahami bahan semikonduktor, sangat penting untuk mengetahui susunan celah pita energi antara pita valensi dan konduksinya. Pada bahan konduktor memiliki pita konduksi dan pita valensi yang sangat menumpuk, bertolak belakang dengan bahan isolator yang pita konduksi dan pita valensi. Nah, itu dia teman-teman materi atau video terkait dengan materi arus listrik. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.